Para saudara, salam damai, salam sang pencerita untuk kita semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat. Dalam satu minggu ini banyak sekali saya menerima permintaan untuk membahas tentang problematika Injil Barnabas ya. Ini memang secara pribadi saya tidak tertarik untuk membahas tema ini karena bagi saya hal itu sudah selesai ribuan tahun yang lalu. Ketika bapak-bapak gereja membuat kanon bagi kitab suci yang dipakai secara resmi oleh umat Katolik di seluruh dunia. Tetapi untuk menjawab permintaan ini, tentu kita tidak bisa langsung untuk membahas soal Injil Barnabas. Tetapi sebaliknya yang harus kita buat adalah pemetaan waktu. Jadi kita buat pemetaan waktu atau sejarah kanonisasi kitab suci, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dalam hal ini kitab suci agama Katolik. Karena hal ini menjadi sangat penting untuk membenahi kekusutan dari pikiran sebagian orang yang sering mengatakan bahwa orang Kristen itu sengaja menyembunyikan Injil Barnabas. Mengapa? Karena mereka takut akan kebenaran yang ada di dalam tulisan Injil Barnabas. Dan itu salah satunya bisa kita lihat dalam contoh video berikut. Ada satu Injil yang tidak boleh dibaca oleh orang gereja, itu namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Mengapa? Karena Injil itu isinya agak mirip dengan Al-Quran dan sudah saya baca. Tentang penyaliban Nabi Isa itu dalam kitab Injil Barnabas ditulis Yudas Iskariot itu muridnya Nabi Isa yang membelot. Ketika itu dia datang kepada Raja Yahudi, "Hai Raja Yahudi, kalau kau ingin tahu tempat persembunyiannya Yesus Kristus, saya tunjukkan dengan syarat berikanlah kepada saya 12 keping emas dan 1 pasukan tentara." Para saudara-saudari terkasih, pikiran ini benar terutama tentang isi dari Injil Barnabas. Namun mungkin beliau lupa untuk melihat sejarah, terutama pemetaan waktu. Nah, saudara-saudari, pada konsili di Hippo tahun 393 Masehi dan konsili Kartago tahun 397 Masehi, Gereja Katolik secara resmi menetapkan 46 kitab hasil dari kanon Alexandria sebagai kanon bagi kitab-kitab perjanjian lama dan menetapkan 27 kitab perjanjian baru. Ingat bahwa Yesus itu disalibkan pada tahun 33 dan setelah kematiannya kurang lebih 17 tahun tidak ada satu baris pun dari kitab suci perjanjian baru dituliskan sampai tahun 50 baru ada tulisan itu. Dan sangat menarik karena tulisan pertama itu surat pertama Tesalonika yang ditulis sekitar tahun 50 Masehi. Sedangkan kitab terakhir yang ditulis yaitu kitab Wahyu Yohanes pada sekitar 90 sampai 100 Masehi. Ini adalah titik simpul penting dari sisi pemetaan waktu tentang kitab suci perjanjian baru orang Katolik. Tetapi hal yang paling mendasar adalah kenyataan bahwa gereja Katolik dan iman Katolik sudah ada sebelum Alkitab dijadikan. Jadi sebelum ada Alkitab, terutama perjanjian baru, iman Katolik itu sudah ada. Karena itu saya ingin katakan kepada saudara-saudari bahwa kekatolikan tidak tumbuh dan berkembang karena adanya Alkitab yang tertulis, melainkan dari firman tentang kebenaran kasih melalui kepercayaan dan kesaksian para rasul yang diwartakan mula-mula secara lisan dan perbuatan dari lorong-lorong kota dan desa, dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain. Beribu-ribu orang bertobat menjadi pengikut Kristus dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik melalui khotbah para rasul dan misionaris di berbagai wilayah. Dan mereka percaya kepada kebenaran ilahi seperti yang kita percaya saat ini.
Dan mereka itu menjadi orang-orang kudus tanpa pernah melihat ataupun membaca satu kalimat pun dari kitab perjanjian baru. Lalu pertanyaan kita, apa kira-kira alasannya? Alasannya sangat sederhana, yaitu bahwa pada waktu itu Alkitab seperti yang kita kenal belum ada yang tertulis. Jadi bagaimanakah mereka menjadi Kristen tanpa pernah melihat Alkitab? Mengapa demikian para saudara? Karena firman itu hidup, terlahir sebagai manusia, lalu tinggal di antara kita, mengalami penderitaan, ditolak, disiksa, diadili, lalu disalibkan, dan sesudah itu mati di palang salib. Nah, sampai di situ kita harus jujur mengakui bahwa para rasul ini adalah manusia. Mereka juga ketakutan, bahkan dikatakan mereka lari bersembunyi karena Dia yang mereka kagumi, yang membuat banyak sekali mujizat, akhirnya mati seperti itu. Mereka ketakutan. Namun peristiwa kebangkitan yang berpuncak pada Pentakosta adalah awal mula yang menggerakkan para rasul untuk bersaksi bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh firman yang telah menjadi manusia, tinggal di antara kita. Saudara-saudari terkasih, orang-orang non-Kristen di seluruh dunia saat itu memilih untuk mengikuti Kristus. Bahkan sampai saat ini, sebagian besar bukan orang-orang yang membaca kitab suci lalu percaya, yang memegang kitab suci, membaca setiap hari lalu percaya, melainkan mereka yang mendengar firman Allah dari mulut para pengikut Kristus dan menyaksikan cara hidup yang dipenuhi dengan kasih dan pengampunan, yang dalam pengajarannya tidak berbicara tentang kitab suci agama lain, tetapi semata berbicara tentang pribadi Kristus sebagai penggenapan dari seluruh ramalan yang ada di dalam perjanjian lama. Saudara-saudari terkasih, ke-27 kitab dalam perjanjian baru adalah catatan dari manusia biasa yang tentunya dilumuri dosa, yang mau bangkit dan bertobat, lalu dengan dorongan Roh Kudus menulis semua peristiwa yang terjadi seputar Sang Guru cinta kasih Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia itu. Pertanyaannya adalah, siapakah yang memutuskan kanonisasi perjanjian baru sebagai kitab yang berasal dari inspirasi ilahi itu? Karena kita mengakui bahwa Alkitab tidak jatuh dari langit. Kitab suci umat Katolik adalah buku sejarah iman kepada Allah yang esa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang firman-Nya menjelma menjadi manusia lewat Yesus Kristus yang secara manusiawi dilahirkan oleh Bunda Maria, yang pada masa pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan dan dimakamkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan semua itu ada dalam sejarah. Tulisan-tulisan itu dipilih, lalu dibukukan dan dikanonisasikan sebagai Alkitab secara resmi di abad keempat oleh konsili-konsili gereja Katolik dan para paus. Saudara-saudari terkasih, dengan itu sekarang kita masuk ke Injil Barnabas. Tulisan ini baru muncul di tahun 1500, saudara, tahun 1500. Tulisan ini merupakan naskah yang ditulis dalam bahasa Italia yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Injil Barnabas ini terdiri dari 222 pasal. Injil Barnabas itu berbeda dengan Injil yang kita kenal, yang mana Injil Barnabas tidak memiliki ayat, tetapi hanya memiliki pasal. Injil Barnabas ini mengungkapkan cerita tentang Yesus sejak masa prakelahirannya hingga Ia naik ke surga. Lalu penulis Injil Barnabas, para saudara terkasih, mempunyai pengetahuan yang cukup luas tentang agama Kristen dan agama Islam. Nah, dari sini lalu kita bisa lihat, sehingga sangat janggal kalau ada yang mengatakan Injil ini ditulis oleh Rasul Barnabas, sementara Rasul Barnabas hidup pada masa para murid. Itu berarti kita mesti mundur 1950 tahun yang lalu. Sementara Al-Quran muncul pada 1400 tahun yang lalu. Jadi ada selang 100 tahun karena Injil Barnabas baru ditulis pada tahun 1500. Apabila kita membaca Injil Barnabas, akan menjadi jelas terdapat bagian-bagian yang berkaitan dengan kekristenan seperti kunjungan orang-orang Majus,
yang melihat bayi Yesus di pasal 6. Dan Yesus mengubah air menjadi anggur di pasal 115. Tetapi ada pula yang berkaitan dengan Islam seperti Yesus menerima Injil dari malaikat Jibril pasal 10. Adapun pokok-pokok pikiran yang menonjol sekali dalam Injil Barnabas adalah Yesus menolak ketuhanan dirinya. Nah, ini yang sering ramai kan, dan orang suka membahas di tema ini. Lalu Yesus menolak bahwa ia adalah anak Allah. Dalam Injil Barnabas itu ada, ya ada, benar ada, isinya demikian. Lalu tema lain, Yesus bukan Mesias tetapi Muhammadlah Mesias itu. Lalu Yesus itu tidak mati disalib, tetapi Yudaslah yang disalib. Ismail anak yang dikurbankan dan bukan Ishak. Saudara-saudari terkasih, kontroversi dan fakta keasilan Injil Barnabas ini menjadi menarik dan selalu terus-menerus diangkat. Tapi kesempatan ini mari kita dengar orang yang pakar di bagian itu, yang mungkin secara filologi bisa menjelaskan. Saya sertakan ini video bagus dari Dr. Bambang Nursena. Kita simak sebentar. Membahas tentang problematika buku yang disebut Injil Barnabas. Benarkah Injil Barnabas itu seperti yang diklaim banyak orang sebagai Injil yang asli? Bagaimana mula-mula sejarah penyebarannya, siapa penulisnya, di mana bukti kepalsuannya? Saya akan membuktikan bahwa orang Kristen ketika menolak buku-buku palsu itu bukan sekedar menolak a priori, tidak, tetapi kita membuktikan memang ketika kita menerima 27 kitab perjanjian baru itu memang jelas mata rantai historisnya, naskahnya, persebaran naskahnya yang begitu luas, keakuratannya, ya, bukti-bukti teksnya itu semua jelas. Nah, itu tidak berlaku bagi buku yang disebut Injil Barnabas. Jadi kalau tadi saya menyebut tentang Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, itu aja kita tolak dari abad keempat. Apalagi Injil Barnabas yang muncul dari abad ke-16, tentu itu jauh panggang dari api. Nah, saudara-saudara, Injil Barnabas itu sangat populer sekali di kalangan saudara kita Muslim. Tetapi saya bersyukur bahwa sekarang ini banyak sekali institusi-institusi Islam yang sudah terbuka, mau mengkoreksi bahwa ketika kita mau berdialog dengan jujur, kita tidak boleh menggunakan dokumentasi palsu. Saya pernah menyajikan tema problematika Injil Barnabas ini dalam sebuah seminar nasional yang diadakan oleh Yayasan Hidayah Bangsa bersama-sama dengan Fakultas Usuluddin IAIN Salatiga. Dan saya sangat respect dengan IAIN dan khususnya Yayasan Hidayah Bangsa melalui sahabat saya Bapak Dr. Mahmud Farid Ibrahim Jailani yang berani mendobrak kejumutan dalam berpikir, berani mendobrak saudara-saudara mereka sendiri yang menggunakan dokumentasi palsu untuk dialog dengan Kristen. Dan ini tentu langkah yang sangat maju, sekalipun saya sudah menulis Injil Barnabas ini ketika saya masih mahasiswa, dan buku itu bestseller sepanjang tahun, diterbitkan oleh Yayasan Andi Yogyakarta sampai hari ini. Nah, kita akan melacak bagaimana awal mula tersiarnya Injil Barnabas di Eropa, dan bagaimana bukti-bukti historis yang bisa kita pakai itu dimulai kira-kira tahun 1715. Adanya Injil Barnabas disebut dalam majalah Menagiana, ya, di Paris, volume yang keempat. Kemudian 1718 itu John Toland menulis buku Nazarenes, Gentile, Muhammad dan Christianity. Itu dia mengatakan bahwa dia telah menerima dokumen ini dari Amsterdam, dari Kramer dari Amsterdam, dan kemudian setelah tahun itu 1734, ya, Josil dalam terjemahan Al-Quran
mengisahkan kabar burung tentang penemuan Injil Barnabas. Dari naskah ini bahasa Spanyol kemudian dirujuk juga, katanya ditulis Injil Barnabas bahasa Spanyol itu oleh seorang yang bernama Mustafa de Arande. Kemudian tahun 1738 naskah Injil Barnabas dipindahkan dari Prusia ke perpustakaan Wina hingga sekarang. 1907 Injil Barnabas ini pertama kali diterbitkan bilingual, diterbitkan dengan 2 bahasa. Itu pun penerjemah dan penerbitnya itu adalah seorang Kristen. Ya, bukunya ini saya tunjukkan. Ini buku saya copy dari perpustakaan Dominikan yang memiliki buku ini pertama kali dari Kairo. Ya, perpustakaan Dominikan di Kairo. Buku ini terbit tahun 1907, ditulis di dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Itali dengan terjemahannya di dalam bahasa Inggris tahun 1907. Pertanyaannya, kenapa orang Kristen peduli dengan penerbitan buku palsu ini? Ya, jawabannya gampang. Supaya kita tahu aslinya, maka yang palsu harus diterbitkan, kan gitu kan? Logikanya seperti itu. Setahun kemudian, tahun 1908, buku ini dikutip dalam bahasa Arab, diterjemahkan oleh orang Kristen juga yang pertama, namanya Dr. Khalil Sa'adah. Dia seorang sarjana, seorang doktor dari gereja Koptik Ortodok, menulis buku yang berjudul Muqaddimah Injil Barnaba. Muqaddimah Injil Barnaba. Dan buku ini kemudian pada tahun-tahun berikutnya dikutip, dilanjutkan penerbitannya oleh Muhammad Rashid Ridha. Dia adalah murid dari Muhammad Abduh, seorang pembaru Muslim di Kairo. Tetapi ada yang janggal, saudara-saudara. Kenapa? Karena di dalam teks yang pertama kali terbit tahun 107 itu dimuat sekitar 100 halaman, ya, sekitar 100 halaman yang membuktikan kepalsuan Injil Barnabas. Dia melakukan studi kritik teks maupun kritik historis terhadap buku yang disebut Injil Barnabas itu. Tetapi di dalam penerbitan selanjutnya dalam bahasa Arab itu juga dipersingkat kritik teksnya, yang penerbitan yang membuktikan pemalsuan Injil Barnabas itu oleh Dr. Khalil Sa'adah, seorang Kristen. Hanya dalam terbitan-terbitan Injil Barnabas yang diterbitkan oleh penerbit Muslim itu dibuang komentar-komentar atau introduction yang membuktikan kepalsuannya itu dibuang. Salah satu terbitan dari Injil Barnabas yang mendasarkan pada teks yang diterbitkan di Inggris oleh 2 orang suami istri, semua pakar. Yang pertama Tuan dan Nyonya Rack, Lonsdale dan Laura Rack, 2 orang itu. Nah, kemudian buku ini teks Latinnya nggak dimuat, teks Italinya nggak dimuat, hanya teks Inggrisnya nggak dimuat, introduction yang membuktikan kepalsuannya dibuang, lalu diterbitkan di Karachi. Ini bukunya. Buku ini terbit di Karachi tahunnya 1970-an ya. Lalu buku ini ditulis The Gospel of Barnabas. Ini ditulis The Gospel of Barnabas. Lalu edited and translated from the Italian manuscript in the Imperial Library at Vienna by Lonsdale and Laura Rack. Tetapi kata pengantarnya, penerbit aslinya, penulis aslinya itu dibuang seolah-olah untuk menunjukkan ini Injil asli. Jadi dari awal banyak saudara Muslim itu tahu kalau buku ini buku palsu. Tetapi karena menguntungkan dalam misi untuk mengimbangi kekristenan, maka diperkenalkan di mana-mana.
Injil Barnabas sejak ditemukan memunculkan kelompok-kelompok berdasarkan latar belakang agama yang dianut. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi para saudara-saudari terkasih, Alkitab Kekatolikan secara khusus Perjanjian Baru sudah mulai ditulis tahun 50, itu berarti 1950 tahun yang lalu. Lalu semuanya itu disahkan pada abad keempat oleh konsili gereja dan para rasul. Para saudara, demikianlah yang bisa saya sampaikan sekedar untuk kita ketahui. Ingat bahwa orang Katolik harus setia membaca kitab suci, bukan menghafal ayat-ayat kitab suci. Karena menjadi Katolik tidak ditentukan seberapa banyak kita menghafal ayat-ayat kitab suci, melainkan seberapa banyak kita menghayati isi kitab suci. Bukan seberapa banyak dan luasnya pengetahuan kita tentang Tuhan, tetapi seberapa dalam iman kita kepada Tuhan. Bukan seberapa banyak kita berbicara tentang Tuhan, tetapi seberapa banyak kita sudah berbicara dengan Dia dalam hening, lalu duduk di hadiratnya. Sama seperti ahli Taurat suatu ketika itu kan bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang paling utama? Lalu jawab Yesus, hukum yang pertama dan yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Terakhir, para saudara-saudari terkasih umat Katolik, jika ada yang bertanya lagi padamu tentang Injil Barnabas, katakanlah kepadanya, urusan itu sudah selesai 1900 tahun yang lalu dalam gereja Katolik sebelum Injil Barnabas itu ada. Kedua, jalani apa yang kau yakini benar, maka kebenaran itu akan memerdekakanmu. Ketiga, bertanyalah kembali kepadanya, apakah Anda sedang meragukan kepercayaanmu sehingga perlu menambah referensi lain yang mempertegas keraguanmu? Saudara-saudari terkasih, demikianlah. Semoga ini berguna. Salam sang pencerita dari Pematang Siantar. Tuhan memberkati.